Oke, faktor yang keempat adalah temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhunya, maka laju reaksi semakin cepat. Kenaikan suhu mengakibatkan meningkatnya energi kinetik molekul-molekul bereaksi, sehingga jumlah atau fraksi molekul yang mencapai energi aktivasi makin bertambah. Akibatnya, ya, energi aktivasi lebih cepat terlampaui, ya, dan laju reaksinya akan lebih cepat. Nah, jadi ini ada gambar, ya. Gambar ini dengan pada suhu suhu 1, ya. Kemudian ini pada suhu 2, di mana T2-nya itu suhunya lebih tinggi. Nah, di sini ada energi aktivasi, ya. Bagian sini fraksi molekul, ya, bagian sini nanti energi kinetik. Kalau pada suhu yang rendah, ya, yang mencapai EA adalah sekian, ya. Tapi kalau yang pada suhu tinggi, ya, semakin banyak, ya. Jadi apa? Makin tinggi suhu, ya, makin tinggi suhu, ya, makin banyak fraksi atau molekul yang mencapai energi aktivasi, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Oke, pengaruh suhu terhadap laju reaksi, ya. Pada umumnya, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi N kali, ya, lebih besar, ya. Jadi secara umum, kalau suhunya dinaikkan, maka lajunya akan akan naik juga. Ya, secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, ya. Ini sebagai berikut, ya. Laju, ya, V sama dengan N dipangkatkan TT min T0 per X dikali V0, ya. Keterangan V ini laju, N tiap kenaikannya berapa kali, ya. Kemudian TT ini suhu akhir, T0 suhu awal, X, ya. X di sini suhu tiap kenaikan. Ya, jadi rumusnya V sama dengan N pangkat TT min T0 per X dikali V0. Oke, kita langsung aja contoh soal. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius. Bila setiap kenaikan 10 derajat Celcius, tetapan kecepatan reaksinya meningkat 2 kali, maka kecepatan reaksi pada suhu 60 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius akan meningkat A 2 kali, B 8 kali, C 16 kali, D 32 kali, dan E 64 kali. Ya, oke. Untuk mengerjakan soal ini ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan rumus dan cara kedua pakai logika. Ya, oke. Kita akan praktekkan dulu dengan menggunakan rumus. Ya, jadi kita tulis rumusnya V, ya, sama dengan N, ya, pangkat suhu akhir min suhu awal, ya, per tiap kenaikan dikali V0 sama dengan, ya, di sini tiap kenaikannya berapa, ya, laju reaksi tetapan kecepatannya reaksinya meningkat 2 kali, ya. Berarti di sini, ya, kita kurung, ya, N-nya ini 2 dipangkatkan, ya, suhu akhir, ya. Kalau kita baca ini suhu akhirnya adalah di 60, ya. Berarti sini 60 min suhu awalnya adalah 20, ya. Ini mintanya 60 dibanding 20, ya. Nah, ini berarti min 20 per tiap kenaikan. Tiap kenaikannya 10 derajat, ya, ini 10 dikali V0, ya. Nah, di sini kan pakainya V0-nya enggak ada, ya, berarti pakai kali atau tetap V0 aja enggak apa-apa. Ya. Kemudian kita hitung, ya. Ini tetap 2. Kemudian 60 kurangi 20 itu 40, ya. 40 per 10, ya, dikali V0 sama aja dengan 2 pangkat 4, ya, dikali V0, ya, sama aja dengan 2 pangkat 4 16 V0 atau 16 kali. Ini adalah cara pertama, ya, cara pertama menggunakan rumus, ya. Kemudian cara kedua menggunakan logika, ya. Di sini kenaikannya suhunya dari 20, ya, ke 60, 20, 30, 40, 50, 60, ya, dari 20 ke 60. Setiap ini naiknya nanti 2, ya. Setiap ini nanti naiknya 2, 2, 2. Jadi modelnya apa? Modelnya
kita kalikan atau kita pangkatan ya. Jadi modelnya gini, setiap kenaikan 10 derajat ininya jadi 2 kali ya. Berarti kalau misalkan ke 30 dari 30 ke 40 nanti 2 kali lagi sama aja gini, sama aja dengan 2 pangkat 4 ya, atau 16, atau modelnya dikaliin semua ya. Jadi ada 2 cara ya. Cara pertama menggunakan rumus, cara kedua menggunakan logika ya. Tapi intinya apa? Jawabannya untuk soal ini adalah option yang C ya. Jadi dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius akan meningkat sebesar 16 kali. Oke, pengaruh waktu terhadap laju reaksi ya. Jadi V ya, laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Makin besar lajunya, waktu yang dibutuhkan akan makin kecil ya. Jadi laju berbanding terbalik dengan waktu. Untuk ini ya, kita juga bisa menghitung waktunya menggunakan rumus T sama dengan 1/N kali TT min T0 per X dikali T0 ya. Keterangan T ini waktu ya, waktu akhirnya ya. Kemudian T0 ya, ini suhu awal, TT suhu akhir, X tiap kenaikan reaksinya berapa kali, dan T0 waktu awal ya. Oke, kita akan menggunakan contoh untuk lebih mudah memahaminya. Reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat Celcius suatu reaksi berlangsung 3 menit ya, maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama A 1/3 menit, B 2/3 menit, C 1 menit, D 4 menit, dan E 12 menit. Oke, kita terus rumusnya ya. T sama dengan 1/N ya, dikali suhu akhir min suhu awal per tiap kenaikan dikali T0 ya, waktu awal. Berapa kenaikannya ya, di sini 3 kali ya, berarti 1/3 pangkat suhu akhirnya di sini adalah 70 ya, 70 min suhu awalnya di sini 30 ya, min 30 per tiap kenaikan. Tiap kenaikannya di sini adalah 20, berarti ini per 20 dikali waktu awal. Waktu awalnya di sini 3 menit ya. Oke, sama dengan ini 1/3 ya, 70 min 30 sama aja 40 ya. 40 dibagi 20 ya. Ini pangkat ya. Jadi kita naikkan aja. Di sini 40 per 20 dikali 3 menit ya, sama dengan ya 1/3 pangkat 2 dikali 3 menit ya, sama aja dengan 1/9 ya dikali 3 menit ya, sama aja, hasilnya berapa? 1/3 menit ya. Jadi untuk soal ini ya, jawabannya adalah option A ya. Maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama 1/3 menit.